Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, dengan penuh ucapan syukur kita bisa kembali bangun pada pagi hari ini. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 atau pada tanggal 22 Adar 5782 yang berkelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 23 ayat 13 yang berkata demikian, saudaraku. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama ilah-ilah lain janganlah kamu sebut-sebut, itu jangan terdengar dari mulutmu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang berbagai macam peraturan. Bapak Yahweh memberikan peraturan-peraturan kembali, saudaraku, yang disampaikan saat bangsa Israel ini masih di kaki Gunung Sinai, saudaraku. Dan diantaranya tentang tahun Sabat, kemudian hari Sabat, dan sebagainya, saudaraku. Hal ini dapat dibaca di Keluaran 23 ini, saudaraku. Namun khusus yang ayat 13 ini, saudaraku, Bapak yang menyatakan bahwa dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, saudaraku. Arti waspada artinya kita jangan keluar daripada firman yang sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya, juga nama ilah-ilah lain janganlah kamu sebut, saudaraku. Ini yang menjadi fundamental kembali, saudaraku, sama seperti halnya renungan Torah kemarin, saudaraku, di dalam Keluaran 22 ayat 20 yang mengatakan bahwa bagi berkurban kepada ilah-ilah lain, saudaraku, maka Bapa Yahweh selain kepada Bapa Yahweh harus dibinasakan, saudaraku. Kemudian pada pagi hari ini kita diingatkan lagi untuk ilah-ilah lain jangan kamu sebut, itu jangan terdengar dari mulutmu. Jadi mulut kita juga Bapa Yahweh memerintahkan jangan lagi menyebut kepada ilah-ilah lain, apalagi kita datang untuk menyembahnya, saudaraku. Jadi kita cukup jelas hal ini karena ini merupakan sesuatu dasar sekali dan fundamental kepada siapa kita harus menyembah, dan mulut kita harus berkata memuji, memuliakan, dan menyembah kepada siapa, saudaraku. Dan ini diteguhkan lagi, saudaraku, karena ini merupakan uraian dari apa yang tertulis di dalam 10 perintah Elohim Yahweh, saudaraku. Perintah yang pertama di dalam Keluaran 20 ayat 3 yang jelas dikatakan, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku, saudaraku. Karena itu sudah menyatakan larangan, jangan, ya. Berarti kalau sesuatu yang jangan, berarti kita juga harus menghindari hal itu, saudaraku. Karena memang Bapak Yesus sudah memperkenalkan nama siapa nama sesungguhnya yang harus bangsa Israel sebut dan panggil. Dan Bapak Yesus sudah memperkenalkan lewat Mose saat di Keluaran 3 ayat 15, saat Mose akan diutus, saudaraku, bahwa dikatakan Yahweh itulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Kemudian yang telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagimu turun-temurun, saudaraku. Jadi nama ini bukan sesuatu hal yang seperti biasa-biasa saja, seperti halnya dalam suatu istilah apa sih arti sebuah nama. Tidak, saudaraku, apalagi nama Tuhan yang kita sembah. Sehingga Bapa Yahweh berfirman tentang hal ini, agar mulut kita jangan menyembah, memanggil kepada ilah-ilah lain terdengar dari mulut kita, saudaraku.
Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, betapa kita ini mengucap syukur, saudaraku, karena kita sudah mengerti dan memahami hal ini secara fundamental, secara mendasar sekali. Karena lewat inilah maka terus turunan ke bawahnya kita dapat memahami dan tentu masuk dalam keperkenanan. Betapa mengerikannya saat kita datang menyembah, memuji, meninggikan nama ilah-ilah bangsa-bangsa lain yang kita puji, yang kita sembah, yang kita tinggikan lewat pujian-pujian kita. Kemudian kita memberikan persembahan di mana nama ilah-ilah bangsa lain ini ditinggikan, saudaraku. Betapa mengerikan kita ini, saudaraku, ketidakperkenanan Bapa Yahweh dalam hidup kita pada waktu itu, saudaraku, karena kita belum dibukakan. Namun penuh ucapan syukur kita sekarang sudah dibukakan oleh karena kasih karunia Bapa Yahweh, sehingga kita dapat memahami siapa Tuhan yang harus kita panggil, yang mulut kita harus menyembah, memanggil, dan memuliakannya, saudaraku. Karena Bapa Yahweh sangat tegas dalam hal ini, bahwa jangan terdengar dari mulut kita ilah-ilah lain, saudaraku. Saudaraku, sesuatu hal yang sangat besar ini, saudaraku, yang sangat mendasar ini, saudaraku. Ini merupakan sesuatu hal yang mengantarkan kita masuk dalam keperkenanan Bapa Yahweh. Karena memang Bapa Yahweh sendiri yang berdaftar, Bapa Yahweh sendiri yang berfirman tentang hal ini, saudaraku. Mungkin peraturan dan ketetapan yang lain kita memang perlu berjuang lagi, tapi tentang hal ini bukan sesuatu hal yang main-main. Sehingga istilah apa sih arti sebuah nama, apalagi nama Tuhan kita, ini tidak berlaku bagi bangsa Israel. Dan lewat yang Bapa Yahweh sampaikan kepada Mose, ini sesuatu hal yang sangat serius, sehingga mulut kita tidak boleh diperdengarkan nama ilah-ilah bangsa lain keluar dari mulut kita. Biar lewat renungan pagi ini kita kembali diteguhkan, saudaraku, tentang siapa nama Tuhan kita yang sudah kita sembah selama ini. Walaupun memang di dalam kehidupan kita seolah-olah kita sepertinya biasa-biasa saja. Bahkan kita melihat mereka-mereka yang menyembah kepada ilah-ilah bangsa-bangsa lain, sepertinya kok mereka lebih diberkati dari saya. Saudaraku, hidup ini bukan hanya kita jalani di dunia ini saja, saudaraku. Kita akan mengalami kehidupan keabadian, saudaraku. Janji-janji firman yang Bapa Yesus sudah nyatakan sendiri, Bapa Yahweh yang sudah memberikan firman sendiri kepada Mose dan kepada kita, saudaraku, ini menjadi hal yang sangat mendasar. Karena suatu kelak nanti, waktunya kita semua akan datang ke hadirat Sang Pencipta alam jagat raya kehidupan ini dan Sang Pemilik Samayim. Hanya kepada yang menyembah kepada Bapa Yahweh yang sudah Bapa perkenalkan siapa namanya itu, maka itulah yang masuk menjadi bagian-bagian yang berkenan di hadapannya. Karena itulah janji firman. Namun bila mulut-mulut yang menyembah kepada ilah-ilah bangsa-bangsa, bahkan memberikan korban-korban persembahan kepada bangsa-bangsa, di dalam Keluaran 22 ayat 20 kemarin, saudaraku, mereka dibinasakan. Inilah meneguhkan kita, Bapak, Ibu, adik-adik, dan saya, untuk kita maju terus dalam pemahaman dan keperkenanan kita untuk menyembah kepada Tuhan Elohim yang disembah oleh leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub, dan oleh Mose dan bangsa Israel diperkenalkan, dan juga kepada kita. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman dan terus berjuang menjalani kehidupan ini. Dan tempat ini kita sama berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Dan janji firman, kita masuk dalam keperkenanannya Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.